Kabar ini, kabar terkabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membagongkan. Dan ternyata benar isu perpecahan di dalam kubu teroris CS. Teroris, Rismon, Tifa, Roy, Rismon, dan kawan-kawan. Ternyata benar-benar ada. Isunya kemarin gue kira tuh nggak mungkin. Ternyata ada. Aduh, luar biasa. Perjuangannya terpecah-pecah. Ya, ini terungkap di acara Rakyat Bersuara ya, Aiman. Dan kita juga dibuat bingung nih. Ternyata Roy Suryo pengacaranya juga banyak. Disekat-sekat lagi. Yang satu kayak Gopur, itu dia mewakili Roy CS, lawyernya. Di satu lagi ada yang namanya siapa tuh, kayak Gajah Mada gitu ya. Jamada. Itu mewakili teroris. Nggak pakai CS, teroris aja ya, teroris bersama Refli Harun. Dan ada pengakuan dari Damai Hari Lubis, doi juga pengacaranya Roy Suryo. Ini bingung nih. Yang satu sisi ada kemungkinan untuk RG. Yang satu sisinya lagi menutup kemungkinan untuk RG. Sedangkan DHL udah dapat SP3. Dan sinilah pertempuran terjadi, bahwasannya benar-benar manajemen dia rusak. Bahkan Bung DHL tuh bilang, nih kayaknya yang salah Roy Suryo dah ya. Tapi pembelaan dari pengacaranya kan ya lebih banyak, lebih bagus kalau yang bela Roy Suryo, katanya begitu. Tapi disekat-sekat. Makin banyak kepala dan makin pusing. Aduh. Kita simak aja deh, kita nonton sambil ngopi. Seru. Let's go, kita play. Ketiga, surat perintah pendidikan dan bukti pelaksanaan ini di kesepakatan telah dilaksanakan. Jadi ada aturan dasar yang disepakati antara terlapor dengan pelapor. Oke, intinya Bang, Anda mengatakan bahwa nggak gampang dapat RJ. Loh, harus diajukan ke ketua pengadilan. Ke ketua pengadilan? Iya, setempat. Izin. Satu itu, apalagi yang kedua? Kalau dalam hal ini, apalagi yang menurut Abang melanggar? Syarat perdamaian yang harus secara fair disetujui oleh penyidik, itulah yang diajukan kepada ketua pengadilan. Oke. Secara itu, ya tentu, notaril. Pertanyaan saya gini, Abang kan pengacara RRT, Bang Rismon ada di sebelah Abang juga. Abang nggak akan mungkin menempuh jalur ini, RJ. Nah, Bang Eman, untuk ini saya no komen dulu ya, karena kami baru bawa ahli tadi ke Polda, jadi kami belum tahap. Artinya masih terbuka kemungkinan. No komen itu artinya masih dua sisi, bisa iya, bisa tidak. Bang Aiman, filosofi hukum pidana, baik sebelum KUHP yang baru ini, selalu terbuka perdamaian. Oke, terbuka. ini saya garis bawahi. Selalu terbuka. Terbuka Tapi perdamaian. bagaimana ke perdamaian Pola tersebut? aja. Ada juklak-juklaknya. Ikuti. Nah, termasuk RRT, terbuka perdamaian dengan Pak Jokowi. Pokoknya dua jalur itu. Pertanyaan bisa sederhana. saja. Ya. Termasuk RRT, terbuka perdamaian dengan Pak Jokowi. Malam ini saya tidak jawab itu. Maaf. Artinya Berharap bisa sih iya, ada kali ya. bisa tidak. Hukum bisa mengarahkan ke situ, tergantung dari situasi aturan yang ada. Oke, Anda nggak firm menjawabnya, artinya bisa iya, bisa tidak. Pak Iman, lebih begini Pak Iman. Pak Iman ya, Pak Nanyanya ke Iman. Bang Rismon. Ini yang menyatakan harus Dipotong hari damai lubis. tidak bisa RJ, maksudnya jawabannya ke sini. Dibantah tolong. Gitu loh. Kan tadi bilang enggak. Bapak kan clean-nya RRT kan, menyatakan masih bisa. Oh, dia bilang nggak bisa. Aku belum selesai ngomong. Tadi saya mah enggak maksud aku kalau bertanya Pak Mas Aimannya. Bukan, tadi disebutkan justru malah nggak bisa karena harus ada laporan ke ketua pengadilan. Ya. Itu. Penetapan. Ini tentu. Tapi saya jawab tadi ya, artinya bisa iya, bisa tidak. Ya. Kalau mau dikasih mic sedikit boleh. Nggak, saya kira Bang Rismon. karena ada saya yang bicara. Karena ini begini Bung Aiman. Sudah Aku kasih loh. kesini, Ya udah oke. ada satu lagi yang saya jelaskan, Bung Aiman. Ya. Aku kesini juga atas koordinasi dengan Refli Harun. Oke. Tadi mungkin confirm. Itu pertama ya. Nanti buka SEMA 1 2026.
tentang pelaksanaan RJ. Kayak Bang Rismon terlalu keras makanya nggak dikasih Jadi jawab sama RH sudah pengacara sendiri. mendrop pendapat hukumnya. Takut dia mencak-mencak, aku kendalikan. Aku kan kalem orangnya. Iya, oke. Om Aiman Udah lah, berarti respon, RH jangan. sudah mendrop pendapat hukumnya dia kemarin. Oke. Iya dong, dia bilang nggak bisa. Sama kayak Nggak bisa RJ, dia bilang. nggak bisa RJ. Ternyata? Ini kan sudah berubah. Ternyata bisa. Ya kan? Artinya RH sendiri sudah mendrop pendapatnya yang menyatakan nggak bisa deh HL 6 tahunan begitu. Nggak bisa Roy Suryo berarti Ternyata yang 7 bisa, di atas 5 tahun. Nah ternyata bisa. Oke, baik. Saya nggak mau keluarkan itu, Nah. saya mau dia Oke. terus. Tadi pendapatnya. Oke, silakan Bang, dipersingkat Bang. Silakan Oke, Bang. jadi jelas saya ulang lagi, tindak pidana yang ancamannya pidananya 5 tahun ke atas, penjara, ya 5 tahun penjara, Oke. dapat dilaksanakan. Itu poinnya. Bisa dilaksanakan Oh. RJ. Ya, dapat Oke, dilaksanakan. bisa. Dan Oke, Ada baik. peluang. baik, yang kedua Bung Aiman, Oke, ini nanti. mohon maaf. Sedikit aja Pak, jawab Pak. Ya, kita sebagai pengacara, saya udah lama jadi pengacara. Itu selalu Nah. berbicara bagaimana menyelamatkan klien, bukan membakar. Oh. Apalagi fungsi kita di Oh. situ non litigasi. Saya pengen tahu nomenklatur non litigasi itu apa? Itu aja saya tanya. Udah mune, udah hal udah mune. Layak damai. biar ku lanjutkan ya. Jadi itu poin pertama. Poin kedua, Mau jawab dulu nggak? aku nggak mau jawab dulu karena aku hanya menjelaskan aturan. Hari ini aku tidak Kok salah menjelaskan. Tapi ya? ada poin kedua saya mau jelaskan kepada rekan-rekan kita semua sekaligus pengumuman. Saya tadi kan berkoordinasi dengan rekan Repli Harun dan tim kuasa hukum. Jadi sekarang ada namanya Bala RRT, tim pembela Barisan ada lagi. Pembela RRT. Siapa itu RRT? Roy, Rismon dan Tipa. Baik ya. Nah, RRT disebut. Nah sejak tanggal 26 November tahun lalu, Bung Aiman, ada surat kuasa baru. Siapa penerima kuasanya? Saya, Repli Harun, Muhammad Taufik, dan ada 14 orang lagi. Nah oleh sebab itu, Iya. yang menjadi koordinasi kami sekarang ini, jika ada media stream atau apapun, kalau disebut kuasa hukum Roy CS, itu menjadi pertanyaan bagi kami. Ini koordinasi. Nah, CS itu loh. siapa CS-nya? Seharusnya dilanjutkan CS siapa kuasa tuh? hukum Roy, Rismon, dan Tipa RRT. Dan yang lain termasuk Mbak Kurnia juga. nah, Enggak, itu justru yang kita pertanyakan. Jadi kalau dari kuasa hukum Nah. yang baru itu, enggak, saya bicara apa adanya dulu. Ini based on surat kuasa. Jadi itu harus dijelaskan. mulai nih. Ya, karena ada surat Oke, kuasa yang baik. baru ini. Menyangkut Nah, ini kan hubungan judul, publik. kalau judul dari media ya. Boleh dijelaskan, Yang saya lain. setuju. Setuju. Ya, jadi Singkat saja Bang, silakan Bang, singkat saja. karena ini menyangkut kuasa Bung Aiman. Oke, silakan singkat Saya saja. tidak mempertengkarkan, cuma saya klarifikasi saja bahwa sejak tanggal 26 November 2025 kami adalah penerima kuasa hukum RRT. Siapa itu RRT? Roy, Waduh. Rismon, dan Tipa. Oke, terus? Itu aja pengumuman saya. Nah, loh. Lantas kalau ada umpamanya bahasa lain di luar itu, ya berarti bukan kami. Bukan kami. Nah, tuh. Penerima kuasa itu salah satunya adalah saya, Oke, Repli clear. Harun, dan Taufik Baik, clear. dari Oke. Solo. Terima Baik. kasih ya. Oke, baik, terima kasih Bang. Oke. Gopur sama Sekaligus Kausin ini Sekali apa tuh? closing, silakan. Bang Jagir rekanku yang baik hati ya. Pertama kami ini tim kuasa hukumnya Roy Dari CS. mereka bertempur. Jadi dari Nah, awal CS ini. itu clear ya. Roy CS itu Mas Roy, kemudian ada 3 tersangka di klaster pertama yang hari ini masih berjuang dan bertahan. Ada Bu Kurnia, ada Bang Rustam Effendi, dan kemudian ada Bang Damai Hari Lubis. Ada Bang Rizal Fadila, mohon maaf ya. Jadi sama Roy Suryo. Jadi Roy Suryo CS itu mengarahnya ke kami ya. Oke. Silakan saja semakin banyak tim kuasa hukum untuk melakukan pembelaan. Tapi Anda itu juga lebih baik. kuasa hukum dari Bang Roy dan Bang Rismon. Mas Roy. Oh, Mas Roy, ya, Bang Mas Rismon Roy, kan? Mas Roy CS. Brother, kau tahu kode etik advokat nggak? Nggak boleh kasih kuasa hukum ini. Kuasa hukum ini. Sama, kalau nggak tahu jangan ngomong bang, Ya, ya. menjadi Saya tahu. yang tahu. Nah, ini ceritakanlah. Nggak perlu saya ceritakan. Tidak semua harus diceritakan, ya. Kami punya pendapat sebanyak mungkin pengacara. Yang penting bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Musuh kita bukan antara kita, ya. Tidak apa-apa. Bang Jagir jadi Boleh. pengacara di sana, oke? Iya betul. Ya. Anda jangan mancing-mancing bang. Nanti saya kecewa dengan abang ya. Oke, silakan. Oke, jadi clear ya. Jadi pengacara itu adalah membela klien bukan hanya untuk membebaskan. Ada irisan, ada lepas, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah itu. Jadi tugas seorang pengacara itu bukan hanya membela klien untuk segera bebas. Jadi kalau Bukan. bicara Bang Roy Suryo dari Bang Jahmada atau dari Bang Sangaji, sama aja. Kami sama aja. Oke. Sama aja. Kalau pijakannya adalah Mas Roy, kami sama Sama aja. aja. Jadi tidak ada perbedaan ya.
Jadi tidak perlu dipertentangkan gitu. Tapi saya ingin menegaskan begini. Bung Rasman mau bantu juga, Bang Rosyuro mungkin nanti. Nah, saya sebetulnya pengen tanya juga gitu. Sebetulnya Pak Jamada tadi ini kalian satu tim atau gimana Bang? Tidak lagi. Lah gimana tuh? Ternyata Anda tidak bagian dari RRT lagi. Urusan Nggak, Anda nggak, apa? nggak, maksud Nggak saya. usah nanya. Boleh dong kita Nggak nanya. perlu, Dong, tidak nggak perlu boleh tanya. dong. Tidak perlu. Yang Anda mana yang sudah mau kita cukup dengar menghancurkan sekarang? TPUA. Hari ini nggak usah Gimana menjadi sih? provokator dan kompor. Ada penjelasan. Nggak usah jadi kompor. Saya tidak pernah jadi Nggak, kompor. tadi- Oh itu kompor. Tadi sebenarnya gini, Ketika Pak. kita mendengar Kompor. informasi Nggak yang usah jadi berbeda. kompor. Biar saya luruskan Nggak ini. usah Jadi kewajiban Nah, hukum ini- kita usah untuk jadi tabayun. kompor. Oke. Ya. Ini bagian dari Anda sudah tabayun cukup ini. kompor selama ini. Gimana sih kalian? Bentar. Anda sudah cukup kompor Tadi selama ini. saya Jangan tanya. saya buka nanti kompornya Makanya Anda. itu satu ya. Bung Risner, nggak, Perlu gini. dikonfirmasi. Ya, Bang tadi Rasman, kenapa? mohon maaf ya Bang Saya- Rasman, mohon maaf. Saya yang bertanya Itu- sebenarnya karena tadi itu bukan saya ingin bukan mengkonfirmasi. ranahnya Bang Saya fair. Rasman. Ya. Saya bertanya sebenarnya tadi kan Abang Jamada bilang kalau ada pendapat di luar kami, Ya. maka itu bukan kami. Makanya saya juga bingung ketika saya mengundang Bang Sangaji, Bang Refil bilang ke saya nih, saya buka nih. Ya. Itu Emang tidak bingung. termasuk RRT, makanya harus diundang dari kami. Itu dia. Kami aja media, wartawan juga bingung nih Ya, siapa yang betul. memegang siapa gitu. Loh, Mas, Ini penting. Mas Aiman, jadi Ini gini, penting. Bang Jamada mohon maaf ya, jangan menebarkan sesuatu yang tidak penting dalam forum ini. Bukan menebarkan. Loh, Saya berarti mengklarifikasi gini kamu. Bang, Abang tetap menerima kuasa dari RRT. Ini mohon maaf ya, kita bukan memperdebatkan itu ya. Ini ada etika seorang advokat. Abang seorang advokat, saya seorang advokat. Sebetulnya Abang tidak perlu masuk ke dalam sesuatu yang bukan wilayah Abang karena Abang tidak memberikan sebentar. Jamada, Abang tolong tidak juga memberikan jangan kuasa membuat kepada konflik. kami. Yang Bukan, memberikan nggak boleh kuasa begitu. itu adalah Mas Benar, Roy. Anda dengar perkataan saja. Jamada, Saya tolong mengklarifikasi. juga jangan membuat konflik dengan suasana yang begitu. Nggak boleh begitu. Saya Abang hadir ke sini aja. Abang nggak punya legal standing loh. Abang nggak diundang juga sama Aiman. Sekarang begini. Abang jangan membawa kegaduhan dalam forum ini. Abang melanggar etika sebagai Suara, oke. Dari penjelasan tadi Bang DHL, kemudian dari Bang Kapitra Ampera mewakili Bang ES. Yang pertama bisa kita simpulkan tidak ada kata maaf. Yang kedua, tidak ada pernyataan dari mereka bahwa mereka mengakui kesalahan mereka dengan menyatakan ijazah ini asli. Kalau demikian adanya, Iya, betul. maka kemudian yang bisa kita simpulkan adalah Nggak ada pernyataan Bukan. juga sih. minta maaf kepada Pak Jokowi, tetapi minta ampun supaya status mereka sebagai tersangka itu bisa dicabut. Oke. Ya, Baik. Oke. Baik. itu yang bisa saya sampaikan. Silakan langsung jawab. Jadi Sekaligus ini- closing statement ya, Bung. Ini asumsi dia, itu biar aja. Nanti kan publik bisa menilai, hasilnya nggak ada. Cuma menunjukkan saya yang paling keras. Egy sudah menyerah sama DHL. Kan cuma itu yang mau disampaikan. Sementara dia apa? Nah sekarang kembali kepada tadi perselisihan ini. Karena saya terlibat. Memang Roy itu jadi apa ya namanya? Nggak jelas. Saya dikasih kuasa. Dia dikasih kuasa. Ini kenyataan ya katanya ya. Ini dikasih kuasa. Jadi rohnya yang nggak betul. Itu menurut saya. Jadi terserah mereka. Bersepakatlah baik-baik untuk memperjuangkan klinnya. Bukan mengompori klinnya. Bagaimana membiasakan klinnya sesuai upaya hukum yang berlaku. Demikian. Baik. Emang DHL baru tahu ya kalau Roy itu kagak bener. Lu bayangin aja tuh dia sampai bingung nih, Roy kagak bener nih. Sono kasih kuasa, sini kasih kuasa, ono juga dikasih kuasa. Aduh, kacau. Emang ribet mereka tuh ya. Mereka saling ini sih, saling apa namanya? Kedip-kedipan kali ya. Tuh tadi jelas banget tuh. Kagak boleh dibuka boroknya. Aduh, hebat luar biasa. Ya begitulah ya. Kita kayak ya kalau kita kan penonton ya. Jarang-jarang kan lo ya ngelihat satu kubu bertempur sengit. Biasanya kan kubunya Pak Jokowi sama kubunya Roy Suryo, Rismon, Tipa dan CS-nya. Kali ini kan berbeda nih. Aiman aja sampai bingung gue ngundang yang mana nih. Yang diundang hadir, yang diundang akhirnya datang juga. DHL yang dapat SP3 ngaku juga dia. Aduh. Nah, bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.